Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita akan membahas contoh soal lanjutan dari yang kemarin ya. Jadi di mana ada model lain. Jadi dicontohkan di sini ada hitung integral ini ya. Dari dx. Jadi ini x-nya batas x-nya itu antara 1 sampai 2, kemudian d-nya antara x sampai 2, kemudian x d dx menggunakan koordinat polar. Gimana cara menghitungnya? Jadi ini untuk menggambarkan kita harus membuat grafiknya dulu ya, untuk memperjelas bentuknya. Jadi pertama di sini ada, jadi integralnya kan kita kerjakan yang dalam dulu kan. Nah di sini terlihat bentuk y-nya, d-nya, berarti ini y-nya itu sama dengan x karena ini batasnya y, berarti ini adalah batasnya adalah y. Y sama dengan x itu kayak apa ya? Kayak ini. Nah, di sini adalah y sama dengan x. Kenapa bentuknya kayak ini? Kayak gini, karena kalau x-nya 1, y-nya juga 1, ya kan? Y-nya 2 berarti x-nya juga 2. Jadi makanya bentuknya diagonal seperti ini. Kemudian batas bawah, batas atasnya adalah y sama dengan 2. Jadi misalkan ada di sini. Jadi untuk ini kan. Kemudian x-nya itu ada di antara 1 sampai 2. Berarti ini kan kalau ini kan pastinya 0 ya. Ya kan? Nah, berarti kemungkinan anggaplah kemungkinan ada di sini. Misalnya mungkin ini 1, kemudian ini adalah 2. Berarti daerah yang dihitung luasnya adalah ada di sekitar sini gitu. Ya kan? Nah, kemudian kita disuruh menghitung menggunakan koordinat polar. Jadi menghitungnya dia ya diagonal, maka kayak yang kemarin kita harus mencari nilai R-nya sama tetanya gitu. Nilai R sama tetanya. Nah, oke. Maka dari itu kita harus mengetahui pertama adalah tetanya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita hitung itu akan menjadi kita cari dari R-nya dulu apa tetanya. Kita cari R-nya dulu lah sebelum diintegral. Jadi sebelum diintegral kita harus mengetahui R sama tetanya dulu, karena nanti itu yang akan diintegralkan kan, nanti X-nya berubah jadi R cos theta, Y-nya kan berubah menjadi R sin theta ya kan. Makanya kita harus mengetahui nilai R-nya sama tetanya. Kalau nggak gitu kita tidak bisa mengerjakannya gitu. Oke, sekarang kita harus mencari tahu ya nilai dari R-nya. R-nya kan kemarin kita bahas adalah luasannya yang mau dihitung. Jadi ini tuh daerahnya tuh ada di daerah mana sih luasan ini ya kan. Kita tuliskan gini kan. Nah, dia itu di sekitar antara ketika X ya kan sama dengan 1 hingga Y kesini ya sama dengan 2. Jadi kan X sama dengan 1 sampai dia ya kan Y sama dengan 2. Di antara ketika dia adalah X sama dengan 1, jadi dimulai dari X sama dengan 1 sehingga Y sama dengan 2 ya kan. Jadi dia dicari di antara ini. Jadi area ini itu adalah ini. Jadi areanya R itu adalah ketika X sama dengan 1, kemudian ketika Y, jadi di antara lebih kecil ya. Jadi ketika X sama dengan 1 itu lebih kecil daripada R dan lebih kecil daripada Y sama dengan 2. Itu maksudnya di sini. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengubahnya. Dimana kalau di polar ya kan itu diubah menjadi X jadi cos ya, R cos theta ya. Jadi ini adalah R, berarti ini adalah R cos theta sama dengan 1 ya kan. Kemudian yang ini itu berubah
menjadi R sin theta sama dengan 2. Kemudian, nah dari sini kita cari nilai R-nya. Berarti R-nya sendiri ini dibagikan ke sini menjadi 1 per cos theta, ya kan? Kemudian berarti R sendiri adalah, kalau kita lihat, ya kan, di rumus identitas trigonometri 1 per cos theta, kalau kalian lihat ada saya sediakan di PPT-nya, itu adalah sin theta. Berarti cos theta itu sama dengan, saya jadikan adalah sin theta biar lebih gampang, karena sama 1 per cos theta dengan 1 per sin theta. 1 cos theta sama dengan sin theta. Kemudian yang ini berarti dia adalah diubah R-nya sama dengan 2 sin theta. Kemudian kalau ini bisa diubah menjadi, ini bukan sin theta, ini 2 per sin theta harusnya, ya kan, karena dibagi ke sini kan, sin theta. Oke. Nah, di sini R-nya kita tuliskan bisa jadi kayak harusnya jadi gini, 2 cos theta, karena sin 1 per sin itu sama dengan cos, jadi kebalikannya gitu kan. Jadi basicnya itu gini sebenarnya kan, sin theta itu sama dengan 1 per cos theta, yang sama dengan sin. Nah kalau misalnya cos, nah kalau cos kan ini dibalik, ini ke sini kan dia tuh, ya kan, makanya dibalik-balik sama aja gitu. Jadi ini kalau kayak gini berarti ini adalah 2, kita tuliskan biar gampang cos. Kenapa saya bikin gini ya, nanti biar ngitungnya lebih gampang aja gitu, nggak pakai diper, karena ini modelnya akan sedikit kompleks. Dari sini, oke, dari sini akhirnya kita ketahui berarti R-nya adalah di antara sin theta lebih kecil sama dengan R, karena kalau dari gini kan kita nggak tahu, bentuknya masih nggak jelas, makanya saya buat seperti ini, ada 2 kali cos theta ya. Oke, ini adalah apa namanya, R-nya. Sekarang kita harus mencari nilai theta-nya. Oke, theta-nya ini gimana? Di antara apa ya kan? Kalau kita lihat berarti kan dia, kalau theta kan sudut ya, berarti dia antara sudutnya dari sini ya, sudut ke ini, dari sini hingga ke sini. Berarti sudut ini tuh dari mana? Dari bentuk Y sama dengan X ini. Jadi kita tulis saja Y sama dengan X hingga ke sudut ini, ke sini. Sudutnya ini. Jadi dari ini ke sini kan. Nah ini tuh apa? Nah ini tuh adalah Y-nya ketika nilainya adalah berapa? 2X. Nah 2X ini didapat dari mana? Ya kan, karena Y ini kan 2, terus dikali dengan ini kan 1X, ya kan? 2 nya diketahui ketika Y nya sama dengan X, ya kan, maka ini adalah 2X. Kondisi ketika Y sama dengan X, terus ini di sini adalah 2, jadi ini adalah kondisi 2X gitu. Maka antara Y sama dengan X sampai dengan Y sama dengan 2X. Nah, ya kan? Nah, dari sini sama. Akhirnya kita harus mengubah Y-nya jadi R sin theta, kemudian X-nya menjadi R cos theta. Jadi basicnya koordinat polar itu. Jadi Y-nya diganti R sin theta, X-nya diganti dengan X-nya diganti dengan R cos theta. Ya. Kemudian langsung aja kita tuliskan R sin theta, ya kan, itu sama dengan berarti R cos theta.
Ini kalau kita hitung berarti gini, jadi ini dibagi ini gini, jadi R sin theta per R cos theta sama dengan 1 ya kan. Ini ke sini ini kan nggak ada kan 1 gitu, jadi sama kayak gini. Ini bisa dicoret tadi. Kemudian sin theta cos theta itu sama dengan identitasnya tan, kalau nggak salah. Iya, tan theta sama dengan 1. Berarti yang dicari adalah tetanya. Berarti tetanya adalah arkes tangen dong. Arkes tan dari 1. Arkes tan 1 itu pi per 4. Oke, ini selesai. Sekarang yang satunya, yang ini tadi yang y sama dengan x. Gimana dengan y sama dengan 2x? Ya kan, kita bagi gini. Yang d sama, berarti kita tuliskan adalah y nya diubah jadi r sin ya. Kalau y itu sin theta, kemudian x nya yang diubah, x nya jadi 2 nya tetap, terus lanjut dengan x nya adalah cos theta ya kan. Nah, kemudian ini sama kayak tadi, dipindah ke ruas ini, cosnya aja, jadi cuman tinggal gini ya, kita tuliskan aja per cos, juga sama kayak tadi, r theta sama dengan 2. Ini r nya coret, berarti ini sama tan theta ya kan, sin theta per cos theta tan theta per 2. Nah, berarti tetanya aja adalah arkes tangen 2. Nah, ini arkes tangen 2 ini nggak ada, jadi kita bisa cuman tuliskan ya gini aja gitu. Berarti hasil akhirnya adalah theta itu dia batas maksimalnya di arkes tangen 2. Kemudian kalau yang ini batas bawahnya adalah di pi per 4. Oke, dari sini ini selesai. Sekarang kita akan menuliskan bentuk menghitung luasnya, dimana tadi adalah diketahui bentuknya adalah ini tadi ya, integral x ya kan, dy dx, dia di antara x 2 y nya terus 1 sama 2. Kemudian kita ubah ke bentuk koordinat polar ya kan, jadi x nya ya, jadi x nya itu jadi langsung biasa r cos theta, kemudian dy dx nya jadi r dr d theta. Kemudian dr nya, batas r nya tadi adalah ini ya, antara sin theta sampai 2 cos theta. Berarti di sini adalah batas bawahnya adalah sin theta hingga tadi 2 cos theta. Kemudian yang ini batas bawahnya tadi adalah pi per 4 hingga arkes tangen 2. Nah, dari sini kita akan mengerjakan tinggal kita mengerjakan integralnya secara biasa.